Negara-negara anggota G20 yang menjadi kekuatan dominan ekonomi dunia kembali mencari solusi perubahan iklim dan pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan dalam rangkaian pertemuan G20 tahun ini di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memimpin kelompok kerja G20 sektor lingkungan dan iklim mengusung 3 prioritas yang diharapkan menjadi komunike para menteri G20 tahun ini. 3 isu prioritas itu antara lain mendukung pemulihan yang berkelanjutan, peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim, serta peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan, Indonesia selaku Presiden G20 tahun ini akan memperjuangkan 3 tema utama itu menjadi komitmen kolektif dan aksi nyata G20. Karena G20 memiliki kekuatan dan kemampuan menjawab tantangan itu. Sebagaimana komitmen-komitmen yang selalu disampaikan pada berbagai forum global dan pertemuan multilateral, Indonesia memandang sangat penting juga untuk memastikan bahwa komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi yang nyata. Leading by examples oleh seluruh negara G20 di dalam mengimplementasikan NDC akan menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia. Sementara Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dewanti menegaskan, Indonesia telah menyiapkan berbagai dokumen dan riset pendukung dari isu-isu prioritas bidang lingkungan yang diusung Indonesia. KLHK juga sudah membuat sejumlah target output dari masing-masing isu yang diharapkan menjadi komitmen bersama dan aksi nyata negara-negara G20. Dan kami jelaskan, kita tidak spesifik masuk kepada spesifik kegiatan atau aksi. Tapi upaya-upaya yang kemudian menunjang agenda-agenda berkelanjutan, kalau tadi kami mengatakan atau dalam IDM gitu ya, ada yang namanya restorasi ekosistem yang unik. Jadi yang diadres sebetulnya di dalam G20 lebih kepada bagaimana kita menjawab tantangan. Tidak lagi menjawab apa ini, apa itu, atau science based gitu ya. 3 isu prioritas G20 sektor lingkungan dan iklim itu akan dibahas bersama dalam rangkaian pertemuan yang akan dimulai tanggal 21 hingga 24 Maret 2022 di Yogyakarta. Kemudian akan dilanjutkan pada tanggal 20 sampai 21 Juni di Jakarta dan Bali pada tanggal 29 sampai 30 Agustus mendatang. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, agenda Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group atau EDM CSWG dalam forum G20 akan menunjukkan kepada dunia kemampuan Indonesia dalam pengelolaan lingkungan dan pengendalian iklim berkelanjutan. Terlebih Indonesia tahun ini menjadi presidensi G20. Apa saja isu prioritas agenda ini? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dewanti dan pakar meteorologi dan klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Edwin Aldrian. Selamat malam Bu Laksmi dan juga Pak Edwin. Saya ingin ke Bu Laksmi terlebih dahulu. Bu Laksmi, ada 3 isu prioritas dan juga misi utama dari agenda EDM CSWG dalam presidensi G20. Bahkan Indonesia sudah menyiapkan dokumen dan juga riset-riset pendukung terkait dengan isu-isu prioritas tersebut. Mungkin bisa Anda elaborasi, Ibu, lebih jauh terkait dengan apa saja 3 isu prioritas ini. Terima kasih Mbak Saskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa tema utama dari presidensi G20 Indonesia tahun ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Berdasarkan tema tersebut, maka Environment Deputy Meeting, Climate Sustainability Working Group telah menetapkan 3 isu prioritas. Yang pertama adalah Supporting More Sustainable Recovery. Yang pertama ini kita ingin mempromosikan atau kita ingin mendorong
G20 untuk mempromosikan berbagai macam upaya-upaya pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, terutama yang mempunyai manfaat-manfaat ganda dalam konteks kondisi pasca pandemi COVID-19. Yang kedua adalah enhancing land and sea-based action to support environment protection and climate objective. Dalam konteks ini kita ingin mengusulkan dan mendorong agar G20 menekankan pentingnya kontribusi terhadap upaya-upaya rehabilitasi dan aksi-aksi nyata, baik yang berbasis di lahan maupun di lautan atau pesisir lautan, untuk bisa menuju kondisi yang berketahanan iklim dan bisa menjawab tantangan berbagai macam lingkungan hidup yang ada saat ini. Dan yang ketiga adalah enhancing resource mobilization to support environment protection and climate objective. Untuk bisa memastikan bahwa kita akan menyelenggarakan aksi-aksi yang nyata, aksi-aksi yang dapat memberikan manfaat bagi upaya-upaya pemulihan, maka diperlukan mobilisasi sumber daya. Nah, ini adalah 3 isu prioritas yang sudah dipilih. Oke, baik. Nah, saya ingin tahu dari Pak Edwin sendiri bagaimana Pak, apa memang 3 isu prioritas ini sudah mewakili real kondisi yang memang harus segera diperbaiki terkait dengan perubahan iklim ini, Pak? Ya benar, jadi kalau kita lihat memang kan baru beberapa minggu lalu IPCC merilis laporan Working Group 2. Nah, salah satunya itu mengangkat isu biodiversity. Jadi itu tuh emang kita mengangkat bahwa sistem ekosistem kita akan diangkat sebagai satuan untuk menyelesaikan. Jadi misalnya ada kenaikan muka air laut, kita bukan membuat tanggul-tanggul di pinggir pantai, tetapi tanggul-tanggul itu berupa ekosistem yang dapat mendukung pelestarian lingkungan. Jadi contohnya menambah hutan bakau dan menambah padang lamun dan sebagainya. Jadi itu lebih diberdayakan, pemberdayaan dari ekosistem dan biodiversity-nya. Jadi memang Indonesia itu terkenal sebagai biodiversity nomor 1 dunia, terutama di garis-garis pantainya. Jadi garis-garis pantainya yang merupakan ekosistem dan biodiversity yang paling besar, dan kita akan rencananya untuk membuat itu sebagai satuan untuk ditawarkan pada G20. Jadi yang kita pernah mengusung REDD untuk kehutanan. Jadi karena kita punya pengalaman itu, dan kita akan mengangkat lagi REDD untuk kelautan dan juga itu untuk hal-hal yang mengangkut ekosistem dan lingkungan tersebut sebagai jawaban terhadap masalah lingkungan hidup dan perubahan iklim. Baik, baik Pak Edwin dan juga Ibu Laksmi, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Saya juga ingin tahu ini Bu Laksmi, sebenarnya apa nanti yang akan didorong Indonesia begitu dalam G20 nanti. Tetapi kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini, pemirsa, tetap bersama kami. Baik, dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan. Bu Laksmi, apa kemudian yang akan didorong oleh Indonesia dalam G20 nanti terkait dengan isu lingkungan hidup dan perubahan iklim ini? Bentuk kerjasama seperti apa nanti yang akan diupayakan begitu, Bu? Ya, seperti tadi disampaikan, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia, terutama melalui kepemimpinan G20, untuk bahu-membahu dan saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Contohnya misalnya, kita tahu bahwa G20 menguasai sekitar 80% perekonomian dunia. Dan pada saat yang bersamaan juga menghasilkan sekitar 80% emisi gas rumah kaca secara global. Jika negara-negara G20 kemudian berkomitmen dan meneguhkan komitmennya melalui aksi-aksi yang nyata, maka kita bisa menjawab, paling tidak kita bisa mengatasi atau berkontribusi untuk penurunan emisi gas rumah kaca yang kontribusinya cukup besar terhadap global. Yang kedua misalnya untuk restorasi ekosistem. Di dalam konteks G20 Indonesia, kita menggarisbawahi atau meletakkan pentingnya ekosistem yang unik seperti lahan gambut dan mangrove. G20 itu secara total
punya lahan gambut hampir 90% dari keseluruhan lahan gambut yang ada di dunia. Dan bayangkan kalau bersama-sama G20 bisa menjaga agar pengelolaan lahan gambutnya berkelanjutan, maka ini sudah akan sangat berkontribusi terhadap upaya pemulihan ekosistem secara global. Belum lagi kalau kita bicara mangrove. Estimasinya di G20 itu ada sekitar 6.850.789 hektar mangrove atau 41% dari seluruh mangrove yang ada di dunia. Dan itu ada di negara-negara G20. Jadi kembali lagi kalau negara G20 menunjukkan contoh dan memimpin upaya-upaya restorasi ekosistem, maka kontribusinya terhadap pemulihan secara global akan sangat signifikan. Oke, baik. Termasuk juga ada beberapa target sebenarnya kan yang telah ditetapkan dalam Paris Agreement, begitu Bu. Salah satunya kan tadi yang sudah dikatakan juga membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius. Ini bagaimana kemudian untuk meyakinkan juga terkait dengan target-target dalam Paris Agreement ini, Bu? Ya, seluruh negara G20 merupakan negara pihak UNFCCC dan juga Paris Agreement. Dan mereka mengadopsi keputusan terakhir COP26 yang ada di Glasgow. Kita tahu bahwa Glasgow Climate Pact atau keputusan di Glasgow itu menekankan pentingnya usaha-usaha kolektif selain melakukannya secara individu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca untuk tadi tujuannya adalah menjaga kenaikan suhu global pada 1,5 derajat Celcius di tahun 2100. Dan Indonesia ingin mengajak seluruh negara-negara G20 terutama untuk memenuhi komitmennya. Yang pertama, memberikan ambisi lebih atau meningkatkan target pada nationally determined contribution-nya. Dan juga menyampaikan dokumen Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 atau 2050. Saat ini baru 14 negara G20 yang menyampaikan dokumen updated NDC-nya. Dan lebih kecil lagi yang baru menyampaikan LTS, LCCR-nya. Jadi kita mendorong agar dari G20 kita memberikan contoh untuk pemenuhan komitmen Paris Agreement. Demikian Mbak Zakia. Baik, kalau dari Pak Edwin sendiri bagaimana Pak Edwin? Apakah memang dorongan apa begitu dari Indonesia yang memang harus nantinya dilakukan dalam pertemuan G20 ini sendiri Pak? Ya, jadi memang kita sadari bahwa Indonesia itu adalah paru-paru dunia dan beberapa ahli juga IPCC menggambarkan kemampuan paru-paru dunia, contohnya Brazil itu suatu saat bisa hilang. Nah, Indonesia diharapkan tidak terjadi demikian. Jadi kita mengharapkan nanti dengan G20 ini kita membuat semacam pilot project atau bilateral, jadi kerjasama dengan hanya langsung pada negara-negara tertentu, dan hutan kita dijaga, tapi menjaganya itu kita dapat subsidi silang. Jadi artinya Pemda-Pemda yang menjaga itu mendapat subsidi dari menjaga hutan tersebut. Nah, itulah kita menjaga paru-paru dunia, tapi kita ibarat kata kita dibayar untuk menjaga paru-paru dunia itu. Nah, itu yang kita gambarkan tadi. Lalu kita juga KLHK juga ada banyak sekali program-program, ternyata mereka sudah jauh sekali dalam blue carbon dan biodiversity di laut-laut. Nah, kita juga mempromosikan hal ini juga masuk ke dalam sidang-sidang di UNFCCC dan COP, lalu kemudian diangkat sebagai salah satu tool yang sudah memenuhi MRV, measurable, reportable, dan verifiable, dan kemudian dapat dimasukkan dalam sistem keuangan dari COP sebagainya, dan ini bisa dijaga. Dan jadi misalnya contohnya itu petani tambak udang, misalnya dia bagaimana dia dalam hal mengurangi emisi gas rumah kaca itu, nah itu mendapatkan kredit untuk pemerintahnya. Jadi bagaimana hal itu bisa jadi patokan untuk negara-negara COP, bagaimana untuk sebagai kita lakukan tadi yang REDD untuk darat, kita lakukan lagi untuk lautan. Jadi itulah yang sasaran-sasaran yang kedepannya kita pikirkan demikian. Baik Pak Edwin dan juga Ibu Laksmi, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali melanjutkan perbincangan ini usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami.
Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan ini. Bu Laksmi, bagaimana kemudian kesiapan serta komitmen Indonesia untuk mewujudkan aksi nyata dengan apa yang nanti dihasilkan dalam G20, termasuk ini isu lingkungan kan sebenarnya peran semua pihak itu kan penting, Ibu. Bagaimana kemudian merangkul juga masyarakat begitu untuk bersama-sama berperan serta dalam hal ini? Ya, peran serta masyarakat dan peran serta seluruh pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta pengendalian perubahan iklim di Indonesia selama ini. Dan leading by example oleh Indonesia dan juga dibarengi oleh upaya dari semua negara G20 akan menentukan keberhasilan kita. Di dalam G20 Indonesia di tahun ini, kita mengajak dan membuka kesempatan seluruh pemangku kepentingan melalui kegiatan-kegiatan Road to G20, side event, kegiatan-kegiatan upaya-upaya nyata di lapangan seperti penanaman mangrove, rehabilitasi ekosistem, dan ini semuanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bagian yang penting dari G20 untuk menunjukkan bahwa agenda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Indonesia dan juga perlindungan serta pemanfaatan yang berkelanjutan sumber daya alam yang kita punya itu harus kita lakukan secara bersama-sama. Kami membuka kesempatan bahkan KLHK bekerjasama dengan berbagai macam engagement group yang ada di G20, baik kelompok bisnis, kelompok pemuda, kelompok perempuan dan sebagainya untuk sama-sama. Jadi kami mengajak marilah kita semuanya Indonesia, G20 dan seluruh dunia bahu-membahu berkolaborasi. Dari Indonesia, dunia pulih bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan Pak Edwin sendiri bagaimana Pak? Ini tentunya kita berharap akan sukses begitu, tetapi bagaimana mengawalnya? Apa yang kemudian harus jadi perhatian juga ini Pak Edwin? Ya, nanti kita akan mengawal dari berbagai sektor, tetapi saya punya pesan khusus. Jadi kemarin waktu sidang COP di Glasgow itu dilaksanakan setelah sidang G20 di Italia. Nah, tapi saya melihat timingnya tidak terlalu pas karena waktu para pemimpin G20 pindah dari Italia ke Glasgow itu, di Glasgow itu baru pembukaan. Jadi mestinya tuh menanti momen-momen akhir dari sidang COP. Jadi sidang COP yang di minggu kedua itu, jadi ini untuk jadi perhatian dari kita menjadi tuan rumah dari G20 kali ini. Nanti karena sidang COP itu berada di Mesir, jadi kebetulan saya dengar kemarin itu mereka menghadap kepada Bapak Presiden untuk mengundang dalam acara di Alexandria. Jadi hubungan dari acara di Bali dengan Alexandria itu jangan terlalu jauh pada akhir-akhir sidang COP. Jadi nanti akan, jadi kenapa gaungnya? Karena gaungnya itu pada akhir-akhir sidang COP, jangan sampai isu-isu yang diangkat di Bali kemudian mati lagi dengan sidang-sidang di COP, jadi nanti tidak bergaung. Jadi ini adalah satu usulan saya supaya nanti gaungnya itu apa yang dihasilkan di G20 itu benar-benar nyata dan ada terlaksana di hasil sidang COP di Alexandria gitu. Baik, kita akan nantikan nanti seperti apa. Terima kasih Pak Edwin Aldrian, pakar meteorologi dan klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, juga Ibu Laksmi Dewanti, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat malam.